Satu, dua, tiga, empat. BNT Podcast Again. Kang Jang, dengar-dengar dulu tuh pernah di Satu, dua, tiga, close again. Ya, halo semuanya, balik lagi di podcast BNT Channel 1. Nah, ini sekarang kita kedatangan salah satu owner dari Engineer Coffee ya. Engineer Coffee, langsung saja sambut Kang Gilang. Oke, tepuk tangan semuanya. Kang, damang Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah damangnya. Kang teh nami saleresna teh saha Kang? Wasta abdi Gilang Pramajat Nikah. Gilang Pramajat Nika ya. Sekarang tuh lagi kuliah ya Kang? Sekarang kuliah Kuliah jurusan apa Kang? jurusan teknik mesin. Teknik mesin Ya. di UPI ya. Oh, UPI nih. Berarti anak-anak UPI harus nonton nih ya. Anak UPI wajib nih. Oke Kang. Nah, kesibukannya ini sekarang ngapain aja Kang? Ya, kesibukan mah sekarang jaga warung. Jaga warung. Karena kuliah lagi online kan, jadi bisa nyambil lah. Oke. Kedai ya, kedai engineering. Oh, udah berapa lama itu Kang berdiri? Berarti sekarang tuh udah 10 bulan ada. 10 bulan berarti mau ke 1 tahun ya. Iya, mau ke 1 1 tahun mantep nih berarti sambil kuliah, sambil ngerintis usaha juga ya. Ya, Mantap. Kenapa kan engineer coffee? Nah, kan sebelum ke engineer coffee nih, kenapa akan berminat di kopi dulu nih sebelum kita masuk engineer-nya nih? kalau saya berminat di kopi tuh karena mikirnya kopi teh pasarnya besar. Pasarnya besar. Terus selain itu majunya juga cepat. Kalau di kopi itu setiap tahun, setiap bulan, setiap hari pasti ada penemuan-penemuan baru lah di kopi gitu. Oke. Nah, untuk nama engineer-nya sendiri tuh, nah kenapa engineer kan? Kenapa dinamain engineer? Karena basicnya saya dulu sekolah SMK di teknik juga. Oke. Otomotif. Sekarang kuliah alhamdulillah masuk teknik lagi, ya udahlah biar teknik banget gitu ya. Walaupun engineer itu kan luas kan ya. Ya, betul. Makanya dinamainya engineer, jadi orang-orang teknik lah yang ada di dalam sana. Oh, berarti termasuk yang buat-buatnya itu orang-orang teknik Ya, ya? orang-orang teknik. Nah, tapi kebenaran nih, tiap orang-orang yang datang anak-anak teknik ke sini tuh pasti garondrong. Nah, Kang, pasti garondrong. Nah. Karena sayang uangnya dipakai kalau buat cukur. Berarti mending panjang Iya, ya. Oke Kang. Kang tos gaduh pacar nih kayaknya. Aduh, Insya Allah ya. Oke Kang. Nah, ini kafenya sendiri di mana nih kafenya? Sekarang lokasinya udah pindah ke Jalan Terusan Pesantren. Jalan Terusan Pesantren itu di mana tuh? Itu di Sukamiskin. Sukamiskin Ya, Antapani, Arca Manik ya berarti maksudnya, Arca Manik. Nah, berarti buat teman-teman daerah Arca Manik nih harus wajib nih nyobain engineer coffee ya. Iya. Engineer coffee di Jalan Terusan Pesantren. Pesantren. Oke Kang. Masalah kopi nih. Akang sebelumnya ada basic kopi atau gimana otodidak? Kalau basic sih nggak ada sebetulnya ya, cuma saya tuh emang dari dulu emang berminat gitu sama industri kopi. Oh, terus kenapa sekarang jadi usaha kopi kok asalnya nggak bisa gitu? Dulu tuh karena apa ya, pertama nggak ada channel kalau dulu. Ya. Terus waktu juga nggak ada gitu kalau dulu. Sekarang mah kuliah mah kan lebih fleksibel lah waktunya, jadi bisa sambil mempelajari hal-hal baru. Oh, itu kopinya belajarnya tuh sekolah kan ada kursus kalau nggak salah atau sendiri itu? Kalau saya sendiri sih, kadang Sendiri. jadi sistem belajarnya tuh saya main ke kedai-kedai lain gitu. Oh. Banyak tanya. Kalau kopi ini tuh gimana? Kalau kopi itu gimana? Gitu. Oh, oke, Belajarnya berarti kayak gitu. experience sendiri ya? Experience sendiri nih. Dirintis ini sendirian Kang atau ada temen? Dirintis ini awalnya sendirian. Awalnya sendirian. Sekarang udah dibantu sama saudara yang jadi investor di kedai yang baru. Jadi berdua diri. Oh, oke, mantap ya. Pertama berarti sendiri. Nah, itu awalannya tuh kan kalau saya pernah dengar nih ya, Akang tuh awalannya tuh usaha kopi ini tuh asalnya tuh kopi susu di depan pos satpam ya? Ya. Kalau nggak salah. Ya. Nah, itu ceritanya gimana? Kenapa di pos satpam? Di Saung. Nah, di Saung itu. Rumah. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Ya kan itu
setiap malam atau setiap sore biasanya suka bapak-bapak suka pada ngumpul aja gitu buat sekedar ngopi atau main kartu lah ya Oke. sambil ngeronda gitu. Iya. Ya saya sengaja bikin kopi, nanya kan ke bapak gimana Pak kopinya enak gak? Oh ya enak. Nah di situ kan mulai kebentuk nih pasar di dalam komplek ya kan. Saya awalnya di dalam komplek buka kedai itu. Nah dari situ muncul rasa percaya diri, oh ternyata kopi saya enak kata orang. Kata orang. Walaupun saya udah nyoba sendiri enak, tapi kan sama orang belum tentu gitu kan. Ya betul. Nah di situ muncul kepercayaan diri, saya mulai belajar lagi awalnya. Itu kan kopi susu dulu ya awal-awal, yang disukai banyak orang lah, kebanyakan kan kopi susu. Dari situ belajar bikin kopi-kopi yang lain, terus saya jualan juga di kampus dulu sebelum buka kedai sendiri. Oh di kampus. Itu tuh dibekelin botolan gitu gimana Kang? Iya dibekelin botolan gitu. Oh oke. Berarti sistemnya PO ya Kang? Iya sistemnya PO. Oh mantap. Nah setelah itu gimana Kang? Nah setelah itu saya jualan di kampus kalau nggak salah cuma tahan 2 bulan. 2 bulan. Nah, Kang tah. Gara-garanya COVID. Bener saya baru dagang 2 bulan udah COVID lagi. Ngehancurkan bisanya boleh COVID. Oh berarti udah kopi gitu tiba-tiba buka aja kedai atau gimana? Iya buka kedai itu gara-garanya saya bingung mau cari uang dari mana karena saya kan selain kerjanya sekarang di kopi, saya juga ngerjain hal-hal yang berkaitan tentang multimedia. Nah dulu kan pas awal-awal pandemi jarang gitu kayak pemotretan, syuting video itu jarang dilakukan. Jadi ya saya nggak punya pekerjaan gitu selain itu, pekerjaan sampingan saya itu. Oke. Jadi akhirnya saya mikir orang lain mah kopi tutup warung, saya mau buka warung. Ya benar ya. Berarti aneh tapi enggak ya ini. Tapi oke berarti bagus juga nih. Awalnya itu kan kan kalau nggak ada modal gitu beli alat-alatnya itu gimana kan cicil dulu yang kecil dulu atau gimana? Ya sih awalnya saya ngumpulin dari modal yang kemarin, modal yang yang 2 bulan itu. Yang 2 bulan itu saya tahan. Terus kan saya tuh mulainya kalau nggak salah habis lebaran tahun kemarin. Biasanya suka ada uang THR. Ya benar. Sama saya digabungin lagi, dibeliin aja alat-alat yang seadanya dulu karena modalnya nggak terlalu besar lah waktu itu. Jadi nggak sanggup buat beli alat-alat yang lebih mahal. Oke. Jadi dulu awal mula buka semuanya full manual. Manual berarti belum ada mesin kan? Belum ada mesin. Oh sendiri itu? Ya sendiri. Wih mantap. Manualan berarti kalau nggak salah manual tuh kopinya digiling gitu ya? Ya kopinya digiling sendiri, belum pakai mesin grinder yang elektrik. Nah itu ngaruh nggak sama rasa Kang? Sebetulnya ngaruh sih. Dilihatnya dari karakter gilingan juga, mata bur si gilingan. Beda mata bur dia jadi bisa beda juga. Bisa juga. Hasil si kopinya. Oh berarti beda yang hal kecil kayak gitu bisa mempengaruhi rasa ya? Ribetnya nggak usah kopi tapi udah untung aja gedenya kan lumayan alhamdulillah. Nah dari alat manual itu ke alat yang lebih canggih itu berapa lama Kang perpindahannya tuh? Kalau nggak salah sekitar 5 bulan ada. Oh berarti lumayan lama juga ya? Iya lumayan. Berarti kalau waktu itu kan ngandelin komplek, ngandelinnya relasi dong? Iya relasi. Terus saya juga banyak terinspirasi dari kedai-kedai yang kecil tapi dia dicari banyak orang gitu. Jadi saya pede aja buka di dalam komplek juga toh orang lain juga dia punya kedai yang kecil bahkan lebih kecil dari saya tapi dia sukses gitu buka kedai di dalam komplek, di dalam gang malah suka ada. Ya itu yang kita jual kan kualitasnya pasti ketika orang-orang tahu bahwa kopi di situ enak pasti dicari gitu. Prinsipnya kayak gitu lah. Oke, berarti cukup lama aja Kang dari awalan masuk kuliah kan 2 bulan itu jualan yang botolan. Langsung beli manualan selama 5 bulan itu. Nah itu enggak apa ya? Ada rasa capek gini gitu kikil wae gitu. Atau ada motivasi tersendiri Kang? Pasti rasa capek mah ada sih. Air yang namanya kerja mah gitu kan ya. Tapi ya itu mah gimana kita
nanggepinnya juga sih. Oh. Kalau saya mah kalau misalkan capek nih, dulu mah sering libur gitu warungnya. Jenuh misalkan nyeduh buat orang lain terus, saya main ke kedai orang lain biar diseduhin. Oh iya, benar kan. Gitu Nah, sih. yang terinspirasi yang pertama kali kopi ini dari kedai mana kan? Dulu saya terinspirasinya sebetulnya dari kegiatan dulu sih dulu. Jadi saya pernah ikut kegiatan workshop tentang kopi gitu. Nah di situ tuh saya minat bahwa ternyata kopi teh tidak apa ya istilahnya, tidak seaneh yang kita rasakan. Biasanya kan kopi teh pahit atau kumaha gitu. Nah dari situ teh kita teh belajar bahwa katanya si lidah itu dibiasakan untuk mencari manisnya sendiri gitu. Walaupun kopinya tanpa gula. Bisa ya. Itu biasanya manisnya dari mana? Biasanya manisnya tergantung proses juga sih. Proses. Nah, itu kela-kelanya kan banyak teman-teman juga kan yang nggak ngerti proses kopi. Nah, itu tuh proses kopinya tuh ada apa aja Kang itu tuh? Yang sekarang saya tahu sebetulnya udah banyak ya sekarang tuh proses kopi tuh. Proses-proses eksperimental lah pada kalau yang umum itu ada natural, ada full wash, ada honey, ada semi wash dan lain-lain. Rasanya perbedaannya itu apa masing-masing? Dari perbedaan rasa sih biasanya yang natural itu cenderung manis, asamnya tidak terlalu tinggi. Kalau honey dia asam, maksudnya manisnya lebih tinggi dari natural, tapi asamnya juga ada. Kalau wash itu biasanya lebih asam dibanding yang lain, manisnya lebih turun. Oke. Berarti kalau yang cocok untuk anak teknik kan anak teknik kan capek kan gawe nantinya pas tahunnya bener kan. Kalau kerjanya tuh capek anak teknik kan biasanya karena lebih apa ya, kalau misalkan ada anak SMK teknik kan lebih ngandalin fisik kan. Nah yang cocok kopi nih buat santai, buat ngilangin rasa capek kayak gitu tapi mudah tapi enak kalau gitu prosesnya gimana Kang lah? Biasanya sih paling enak tuh tubruk. Iya. Kenapa tubruk? Karena tubruk itu lebih kaya rasa gitu menurut saya dibanding kopi-kopi yang di filter lah ya. Tubruk tuh yang ditinyu biasa kan? Iya, yang ditinyu biasa. Iya. Itu kan simple ya, tinggal kita giling kopi sendiri, disimpan ke dalam gelas, terus dituang air panas, ditunggu aja beberapa menit sampai si ampasnya turun baru diminum. Itu nama tubruk tuh. Saya mah baru tahu sih. Tubruk. Berarti banyak juga luas ya tentang kopi kayak gitu. Oke Kang. Nah di samping itu motivasi, mungkin ada motivasi dari cewek atau kerabat kayaknya. Pasti itu mah ada-ada aja. Ada aja ya. Tapi ya tetap kalau motivasi terbesar mah saya dalam ya hidup sekarang menjalani bisnis gitu kan. Ya intinya mah saya teh menerapkan prinsip bahwa biar nggak tergantung sama orang lain aja gitu. Saya biar nggak tergantung sama orang tua, minta uang harus ke orang tua gitu. Karena mungkin saya dulunya SMK nih. Jadi ketika orang-orang lain pada kerja, pada wirausaha, nah saya kuliah sendiri. Jadi asa aneh gitu saya. Iya benar. Ketika orang lain udah bisa ngasih uang ke orang tua, saya mah masih minta gitu kan. Nah di situ saya teh mikir bahwa SMK yang sebenarnya mah harusnya nggak kayak saya gitu. Untuk kuliah gitu kan. Nggak apa-apa kuliah tapi punya pegangan gitu, punya penghasilan sendiri. Mantap ya. SMK bisa aja betul ya. Oke Kang. Nah kumanya Kang strategi nih Akang supaya kan itu lumayan lama juga kan ya, udah 10 bulan ngerintis sendiri kalau mau bari kuliah Akang kan. Nah sampai bertahan sampai saat ini tuh gimana Kang tipsnya itu? Kalau tipsnya mah dari saya mah paling ini sih, kalau kata orang Sunda mah dileukeunana lah gitu. Jadi saletik tapi iya teh geuning aya hasilna. Jadi enggak langsung pertumbuhan grafik penjualan tuh langsung edan-edanan gitu. Misalkan langsung setiap hari rame-rame tapi kesananya turun. Saya mah lebih megang prinsip penjualannya setiap hari ada kenaikan gitu, walaupun 1-2 tapi setiap hari terus naik, enggak ini di awal enggak rame di awal tapi belakangnya mundur. Organik lah, pertumbuhan yang organik.
Oh, itu berarti ngandelin tetap relasi juga yang tadi kan? Tetap Atau gimana? relasi, tapi kan sekarang alhamdulillah ya kedainya di pinggir jalan ya mungkin juga pasarnya jadi random juga sekarang. Mm-mm. Jadi orang-orang yang lalu lalang di jalan perusahaan pesantren, ada yang suka mampir juga, ada yang orang-orang dalam komplek komplek Kosgiro itu kalau nggak salah dia suka beli juga. Oh, oke oke. Alhamdulillah sih jadi emang jadi luas juga sebetulnya pasarnya. Berarti tempat juga ngaruh ya? Tempat juga ngaruh. Yang asalnya di dalam gang kan Iya. itu pelosok kan? Iya. Pelosok jarang ada orang yang diketahuin kecuali kalau ada omongan mungkinnya Iya. dari mulut ke mulut. Biasa kan marketing MLM gitu. Oh iya, Mulut lewat mulut ya. benar, mulut lewat mulut ya. Oke Kang, nah ini masa ada yang menarik juga nih dari Engineer Coffee. Saya dapat info nih dari sumber terpercaya. Kalau packaging nanti cina tinu wadah cupang Kang, bener itu? Iya. Jadi itu teh botol yang direkondisi sebetulnya. Emang sekarang lagi ramai itu dipakai botol cupang sih itu teh. Karena ya mungkin botolnya bagus, kualitas botolnya bagus, tapi kalau di saya dicuci lagi gitu. Walaupun saya udah misalkan beli kondisi bersih nih, tetap sampai di kedai ketika mau diproses dicuci lagi si botolnya. Nah, kenapa pilih yang botol cupang itu Kang? Ya, si botol cupang itu kan kaca ya, si bahannya teh. Kenapa harus kaca? Pertama biar si botol itu bisa dipakai berulang-ulang gitu. Oh. Kan kalau plastik mah ya udah sekali pakai. Ya saya teh menerapkan 3 prinsip dalam Islam sih sebetulnya. Kumaha saya Islam deh. Yang pertama tuh kan hablu minallah, hablu minanas dan hablu minalalam. Nah, saya tuh menerapkan yang urutan ketiganya yang hablu minalalam. Bagaimana kita menjaga alam lah, bagaimana kita berkehidupan dengan alam. Kalau misalkan saya nih sekarang jualan ngebanyakin plastik atau produk-produk yang banyak nyampah lah istilahnya gitu kan. Ya saya nggak tahu apakah si orang itu ngebuangnya sembarangan atau ke tempatnya kan nggak tahu juga gitu. Ya benar. Itu kan sampah teh sekarang jadi permasalahan yang sangat edan lah di dunianya, di mana-mana gitu sampah plastik. Ya saya teh karena ada rasa cinta terhadap lingkungan teh gitu mantap. Ya itu juga takutnya kan kita teh berpikiran sama makhluk wae kita menjolimi alam gitu kan. Berarti menanggulangi sampah plastik juga ya. Juga kenapa pakai produk-produk yang sebetulnya nggak zero waste juga sih, tapi lebih ke mengurangi gitu diet plastik. Mengurangi. Ya kita pasti sehari-hari juga pastilah pakai produk-produk yang berbahan plastik teh gitu kan, yang sekali pakai ya saya nggak munafik juga gitu, tapi setidaknya di kedai saya tidak semuanya menggunakan produk yang. Lagian kalau pakai kaca juga kan bisa dipakai ulang ya. Nah itu masalahnya bisa dipakai ulang kan, jadi manfaat juga lah buat si orang yang belinya juga gitu kan, walaupun nggak dipakai buat beli kopi lagi, misalkan dipakai isi minuman apa atau dipakai tadi teh wadah cupang kan. Ya benar kan. Benar ya. Oh, ada mau cupang keur marak-marak ya. Iya, cupang keur mahal ya aslina. Ayo tahu. Iya. Tujuan naik daun teh betul. Oke, balik lagi ke kopi Kang gitu. Kalau misalkan nih kan dari apa ya? Dari info juga kalau kopi itu harus di roasting kayak gitu. Nah, dari proses roasting terus semuanya gitu itu ngaruh kerasa nggak itu Kang? Yang saya tahu sih sebetulnya saya belum dalam juga nih tentang hal-hal roasting mah, tapi yang saya pernah tanya itu emang sangat berpengaruh kepada rasa, dari mulai profil yang light, medium sampai dark itu pasti ngaruh sama rasa. Oh. Katanya sih kita mau cari rasa apa di dalam kopi itu bisa lewat roasting. Gitu. Kumaha maksudnya gini. Yang saya tahu ya kalau kalau like-nya misalkan si profil roastingnya like roast itu biasanya rasa kopi yang aslinya lebih keluar, tapi asamnya lebih rendah kalau nggak salah. Nah bedanya sama profil medium, si medium itu profil rasanya lebih balance dari like, jadi manisnya ada, asamnya dapat gitu. Terus body dari kopinya juga terasa. Kalau misalkan dark atau medium to dark itu biasanya dipakai buat kopi-kopi espresso base.
buat kita bikin espresso, karena yang dicari kan krema dalam espresso itu. Nah itu biasanya profil roastingnya dibikin agak gelap dari medium. Oh, oke, berarti tergantung rasa juga. Kalau kita mau ini roastingnya juga beda berarti Ya, ya. roastingnya beda. Tergantung si kopi mau dipakainya buat apa dulu nih, buat kopi filter atau buat kopi mesin gitu. Maksudnya espresso ya kalau. Nah, kan kalau roasting itu kan saya lihat di YouTube juga ya, kayak di Instagram gitu tuh. Dia tuh kan cuma masak-masak kayak gitu. Nah, tapi kenapa kalau misalkan kursus roasting khususnya atau nggak kopi kayak gitu mahal biayanya? Karena ya menurut saya mah ilmunya sih yang mahal teh. Ilmunya mahal. Karena itu teh kan ditemukannya sama orang-orang yang jenius lah di dalam kopi. Ya saya juga terima kasih pada orang-orang yang telah menemukan mesin-mesin atau alat-alat kopi yang sekarang. Ya itu sih mungkin apresiasi terhadap ilmuwan-ilmuwan yang udah bikin resep atau mesin gitu kan. Jadi emang jadi mahal sih menurut saya gitu, karena ilmunya yang mahal. Oh, ilmunya ya, benar Kang. Terus di samping ilmu juga ada lisensinya ya kalau nggak salah. Ada lisensinya. Oke Kang. Nah, balik kopi nih, ada nggak apa ya sebutannya tuh lane backpacker, namanya peralatan nih khususnya untuk anak teknik nih ya, peralatan sederhana supaya kita bikin kopi tapi enak gitu, selain tubruk gitu. Kalau selain tubruk sih biasanya yang saya suka bawa kemana-mana Aeropress. Aeropress itu ya. Kumaha tah itu kan? Aeropress yang sistem kerjanya tuh ditekan si kopinya. Jadi dia ditekan sama tekanan udara, makanya disebutnya Aeropress. Oh, oke, ngerti. Jadi bentuk alat seduhnya mah kayak apa ya? Kayak inilah botol gitu biasa, tapi dia ada dua bagian, yang satu buat neken, yang satu buat nyimpen si kopi sama air. Jadi nanti ditekan, nanti si kopinya keluar. Pakai filter juga sama pakai filter. Oke, tah. Terus Kang, ada juga nih yang penasaran, banyak juga yang komen nih teman-teman. Kang, kalau nggak salah tuh V60 ya, yang pakai kertas itu. Ya. Nah aku udah kertas Kang. Sebetulnya sih sekarang tuh banyak juga sih yang nggak pakai kertas. Ada yang dari stainless, ada yang dari yang sekarang ditemukan di Indonesia dari bambu malah. Dari bambu tayar. Itu tuh bedanya apa Kang? Bedanya kalau pakai kertas tuh dia minyak kopinya tersaring. Ya, kan ada tipe orang yang minum kopi tuh nggak suka minum minyak kopinya, ada yang suka minum kopi. Itu sih tergantung juga. Kalau misalkan yang suka ada minyak kopinya pakai paper filter yang stainless misalkan. Kalau yang nggak suka ya pakai kertas. Tapi pada umumnya pakai paper filter kertas ya, karena rata-rata untuk menghindari orang yang protes itu ya, yang nggak suka minyaknya itu. Oke. Nah, kopi, nah di saat khususnya pandemi ini, nah kamu sekarang mungkin kan bulan puasa aja, bulan puasa tapi gelas dia aja. Nah, bulan puasa itu kan banyak terkendala juga kan terhadap jam buka mungkin Kang. Ya. Nah itu mengantisipasinya gimana Kang? Ya saya sih sekarang mau nggak mau juga ya namanya usaha harus tetap jalan gitu kan. Ya yang biasanya waktu istirahatnya misalkan dari jam 10 atau jam 11 sudah tutup, ya sekarang wayahna meureun sampai jam 11 gitu kan. Jadi ya sedikitnya waktu tidur terganggu, tapi yang penting kita bisa jaga kesehatan aja, bisa ngatur-ngatur waktunya lah. Kayak misalkan ngebagi-bagi jam tidur kan, hari lagi saum tidur teh jadi pahala kan. Ya. Ini penting banyak tidur. Benar Kang. Nah terus saya lihat juga di Instagram Engineer Coffee ya. Nah ini ada Instagramnya engineer_coffee ya. Nah itu kalau tiap buka tuh pasti setelah taraweh. Ya. Nah itu kan nyita waktu kan. Kenapa nggak dipakai buka aja? Kan lumayan kalau ada pelanggan ke sana juga. Nah kenapa harus udah taraweh gitu? Kenapa harus udah taraweh? Karena ya ini teh lebar aja gitu, bulan penuh berkah. Kita teh ya banyak-banyak ibadah lah gitu kan. Jadi jangan sampai pekerjaan teh mengganggu ibadah. Benar, balik lagi ke bab rezekinya kan. Bab rezekinya mah apa hilinya. Gitu benar.
benar. Nah, ini salah satu contoh juga berarti buat teman-teman nih. Jadi kita tuh jangan apa ya, cari duit mulu tapi ibadahnya nggak ada ya, percuma. Kan yang ngasih juga ya masih dari atas juga ya, dari juga gitu. Ayo kitanya istilahnya mah edan-edanan lah, ininya apa sih ikhtiarna gitu, tapi itu dibarengan ku doa mah ya sama aja gitu, percuma ya kan gitu. Bener jangan. Oke Kang, nah ini udah 10 bulan ya. Nah berarti nanti di anniversary gitu ada perayaan itu nggak atau gimana? Rencananya sih kita masih lihat juga apakah pandemi ini masih ada atau enggak. Kalau pinginnya masih ada gitu ya, syukuran mah gitu kan. Ya setidaknya mah syukuran bahwa usaha ini teh alhamdulillah bisa bertahan selama 1 tahun gitu. Ya pinginnya mah di acara yang ke 1 tahun itu kita bagi-bagi berkah aja gitu tadinya mah. Bagi-bagi gitu, berkah. Oke. Sebelumnya Engineer Coffee ini udah partneran belum sama siapa ya? Belum, sebetulnya sih belum sih. Belum ya. Paling kita masih nerima teman-teman yang misalkan dia punya produk yang bisa disimpan di kedainya, di warungnya. Di warung kita bisa akomodasi gitu, kita akomodir. Kebanyakan gitu sih teman-teman yang misalkan punya teman saya salah satunya dia punya usaha keripik tempe, sama saya disuruh simpan sebagian di warung saya, nanti saya bantu jual kayak gitu sih kalau sekarang kebanyakan. Produk-produk cemilan lah buat teman ngopi kan. Bener. Nah setelah pindah nih Kang, oh ya ada itu salah satu info menarik juga di Engineer Coffee, katanya sekarang harganya tuh serba 10.000 ya? Ya kemarin pas opening sih sebetulnya. Pas opening. Oh berarti sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. Tapi jangan khawatir karena kalau di Engineer Coffee itu ya kalau ketika take away bawa tumbler itu dapat potongan harga 10%. Karena kan dengan gitu dia bisa ngebantu kita juga untuk menanggulangi masalah lingkungan juga ya. Bener. Malah kalau di kita mah take away teh dapat tambahan 1.000 sampai 1.500 lah. Karena di saya packagingnya mulai dari yang plastik itu cuma tutup ininya aja, tutup cupnya kertas, sedotan kertas, plastik juga yang dari kasafa itu yang dari sifon, yang bisa hancur sendiri lah. Iya. Nah makanya harganya mungkin kalau take away pakai kemasan yang dari kita jadi lebih mahal ya. Tapi itu kelebihan. Oke. Berarti kalau misalnya lebih baik kita bawa tumbler sendiri, malah lebih hemat. Siap. Nah menu andalan di Engineer Coffee ini apa Kang biasanya yang sering laris itu? Sekarang sih pasar es kopi susu paling menarik sih ya. Karena es kopi susu di ya. Karena es kopi susu tuh universal lah, hampir semua orang suka gitu kan, mau pria, mau wanita, mau anak-anak, mau orang dewasa atau remaja pasti suka es kopi susu. Karena es kopi susu itu kan kopinya nggak terlalu strong, terus manis juga kopi. Nah kalau di kita sekarang yang lagi rame itu es kopi berry, jadi ditambahin rasa-rasa buah yang ada di kopinya, rasa-rasa buah dari berry-berry yang kayak blackberry atau blueberry kayak. Iya siap. Nah ada nggak Kang apa ya, kan kalau di puasa kima kan pasti mau jualan kopi wae kan? Ya. Nah menu buka nih sekarang yang andalan tuh apa? Menu buka yang sekarang andalan tuh kemarin saya rilis juga, namanya es kopi cendol Elinga Bread. Nah saya Elinga Bread segala. Karena biar engineer banget ya, kalau bread itu kan kenceng gitu ya. Berarti doanya biar penjualan teh kenceng gitu. Kenapa harusnya ada Eli di depan? Karena channel kan identiknya Elizabeth ya. Nah, saya mah nggak mau. Saya mah Elinga Bread aja. Elinga Bread. Bener. Ini menarik juga nih. Es kopi cendol Elinga Bread ya. Kita cobain. Nah, itu harganya berapa kan? Harganya sih sekarang masih promo, masih 15.000. Masih 15.000. Khusus bulan Ramadan aja sih sebetulnya. Tapi kalau misalkan pasarnya rame, masih banyak orang yang mau, ya kita bisa jual selain bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan juga. Oke, mantap nih.
Ada nggak Kang program nih di kopi ini tuh kayak misalkan tuh bagi-bagi tajil kayak gitu untuk yang lewat atau gimana atau belum kayaknya? Kalau sekarang sih belum karena kita teh terkendala waktu juga. Ya. Ya saya punya kesibukan masing-masing, teman saya juga sama punya kesibukan masing-masing. Jadi rata-rata ya datang ke kedainya jam segituan gitu, udah iftar kalau enggak udah taraweh. Oh, emang di Engineer Coffee ini pegawai udah berapa Kang? Sekarang sih sama saya berdua. Berdua sama temannya itu. Ya, teman kuliah atau apa Kang? Teman di organisasi sih sebetulnya. Oh, di organisasi di Pramuka. Oh, Kang ini bedak pramuka ya. Pramuka mana Kang? Kalau sekarang saya basis sih di UPI, di Universitas Pendidikan Indonesia. Kalau dulu saya di SMK 6, SMK Negeri 6 Bandung. Oh, sekarang umur mau harus pindah ke Pandega gitu kan, naik golongan, jadi saya daftar di basisnya di gugus depan. Oh, iya mantap. Nah, ayah rencana nikah tuh Kang ya? Tiga nama ayah ya sih kan. Terus ngarinti susah buat tiga nama. Insya Allah. Insya Allah, mun ayah jodoh aja. Mun ayah jodoh. Mun teu kubatur oge. Aduh, ya Kang ya, apa ya? Engineer Kopi ini memang baru ada pertama kali ya nama Engineer Kopi ini atau ada sebelumnya? Sebetulnya sih kalau saya cari-cari kalau di Bandung mah cuma satu. Kalau nggak salah itu juga kalau di Bandung saya cari. Oh nggak salah benar berarti kan? Oh iya benar. Kalau nggak di sana juga, kalau ini mah di Jogja juga ada. Di Jogja juga ada. Oh berarti memang kalau di Bandung pertama kali ya? Iya. Pertama kali Engineer Coffee. Nah, selain apa ya? Selain pencetusnya Akang tuh dari anak teknik, nah nama engineer tuh dicetuskan apakah ada usul atau kumaha Kang? Karena menurut saya tadinya nggak engineer sih, sebetulnya mekanik atau mechanical engineer coffee gitu. Tapi kalau mekanik itu terlalu menjurus pada satu hal gitu kan, kayak teknisi kan. Benar. Kalau engineer mah luas kan, engineer itu ada yang mesin, sipil dan lain-lain lah macam-macam kan. Kalau engineer kalau misalkan kalau mekanik mah lebih ke misalkan ya mekanik mobil gitu kan. Jadi lebih universal lah kalau engineer gitu. Ciri khas dari Engineer Coffee ini sendiri tuh dari interiornya atau apanya Kang? Yang menciri khas engineer-nya itu? Kalau yang pertama sih dari logo. Dari logo kita ada kunci Inggris yang mencapit biji kopi. Nah kunci Inggris Kang. Kunci lain gitu. Kenapa kunci Inggris? Yaitu kunci Inggrisnya universal. Hampir di semua perteknikan dipakai kunci Inggris. Gitu. Jadi sama kayak kopi ya, hampir semua orang suka gitu kan, universal juga. Jadi saya padukan kopi sama kunci Inggris gitu. Tapi nggak bermaksud ngecek kopinya pakai kunci Inggris juga gitu. Langsung ganti gitu kan. Oke. Udah pindah ini tuh udah berapa lama? Kalau pindah mah sebulan sih kayaknya ada. Sebulan. Oh berarti emang baru-baru ya? Ya baru-baru. Baru-baru dan soft opening itu kemarin ya? Ya kemarin. Nah itu ngundang BNT ya? Aduh saya teh itu apa? Oke. Gini Kang, ada nggak saran nih buat teman-teman yang lain yang misalkan mau usaha kopi, khususnya yang lagi kuliah nih sama seperti Akang tapi pengen bisnis kopi juga, ada nggak sarannya Kang atau tipsnya? Kalau saya sih lihatnya kalau bisnis kopi teh yang penting mah kita suka dulu. Jangan apa ya, kalau di kopi mah istilahnya teh ulah panasan ku batur gini. Jadi batur muka kedai kopi orang miluan muka. Jangan kayak gitu menurut saya mah, soalnya itu pasti berpengaruh ke kita juga. Jadi kita teh pingin bisnisnya aja tapi kopinya nggak suka. Nah itu susah juga sebetulnya. Karena di kopi mah pasti ya, kalau di kopi mah ada hal aja yang pasti kita tidak suka. Iya. Ada kebiasaan-kebiasaan di kopi pasti yang hal kita tidak suka. Nah, kita teh harus bisa itu gitu, harus bisa menyukai apa yang kita tidak suka. Oh Kang, kebenaran Kang ya. Ada teman saya Kang nih. Dia tuh apa ya? Dia tuh pengen suka kopi, tapi tetap saya ajak kopi ya, khususnya kopi pahit dia paling nggak suka. Gimana cara biar itu suka gitu kan? Biasanya sih
belajar mencintai Belajar teh gimana? mencintai. Nah ini susah ya, belajar mencintai teh. Jadi kalau saya mah dulu juga saya emang awalnya nggak terlalu suka, cuma saya teh mikir kopi teh salah satu komoditas yang besar lah ekspor buat Indonesia teh kan. Indonesia teh kaya pisan lah kopinya, apalagi tanah saya sendiri Jawa Barat gitu kan. Nah jadi menurut saya kopi teh enak aja gitu, maksudnya enak teh di setiap daerah, di setiap tempat pasti dia punya khas masing-masing. Contohnya kayak di Jawa Barat, dia identik kopinya floral atau fruity misalkan. Kita pindah lagi ke misalkan ke daerah Sumatera, dia kopinya identiknya kayak ada rempahnya. Gitu. Nah setiap daerah pasti dia punya ciri khas masing-masing di kopi teh. Nah yang menjadi saya suka dengan kopi teh karena keragamannya. Gitu. Keragamannya. Jadi minum kopi teh bosan gitu. Ya. Hari ini kita nemuin rasa ini, besoknya kita nemuin rasa yang baru gitu kalau di kopi mah. Gitu, makanya saya teh suka dengan kopi teh itu karena gitu. Kayak rasa. Yang biasa Akang pakai kopinya tuh kopi apa, Kang? Kalau di kedai saya khususnya sekarang teh saya nge-branding kopi-kopi Sunda sih khususnya. Maksudnya kopi Sunda teh kopi yang dari Jawa Barat lah. Iya. Yang saya hanya pakai di kedai itu sekarang kopi-kopi dari Jawa Barat aja karena saya pingin kopi teh karena orang-orang teh nanya setiap datang nih ke kedai teh pasti nanya teh ada gayo nggak? Aduh gayo mah nggak ada di sini mah, kopinya Jawa Barat semua. Dan saya teh pingin ngejelasin bahwa kopi enak teh bukan dari Sumatera aja gitu, atau dari Kalimantan aja, atau dari Sulawesi aja, tapi dari Sunda juga, dari Jawa Barat juga ada kopi enak. Sebetulnya ya enak mah perspektif sih ya. Jadi kumaha ngaji. Kumaha nu nginum deh kan. Betul. Kalau kata dia enak, kalau kata saya enak gitu kan. Tapi belum tentu apa yang kata saya enak, kata dia nggak enak. Enak juga gitu kan. Beda lidah juga ya. Beda lidah juga. Makanya kopi mah itu teh universal gitu kan. Kalau kamu nggak suka kopi yang kayak gini nih, saya punya kopi yang kayak gini. Nah, gitu bisa gitu di kopi. Oh, benar. Kamu pingin kopi yang kayak gimana? Misalkan pingin kopi yang asamnya tinggi atau yang manisnya tinggi. Nih ya, saya punya kopinya yang ini gitu. Oh. Bisa gitu sih di kopi teh. Iya. Asli resep gitu. Resep benar kan. Bisa ngulik banyak pilihan juga. Iya. Nah, itu perbedaan kopi Jawa Barat khususnya sama kopi yang lain tuh apa, Kang? Kalau dari perbedaan sih dilihatnya kopi Jawa Barat teh banyak dari harum ya, dari aroma lebih floral. Kalau kopi Jawa Barat floral apa tuh? Floral teh lebih ke bunga-bungaan. Oh, oke. Dari mulai aroma lebih ke bunga-bungaan sampai airnya aja, oh ini mah kayak air mawar atau air melati gitu. Kayak bisa kayak gitu kalau di kopi. Oh, yang berarti yang lain mah henteu gitu, Kang. Kalau yang lain enggak juga sih sebetulnya, da kumaha tanah oge kan biasanya. Mungkin iklim di Jawa Barat beda kan sama iklim di pulau lain atau di daerah lain. Kayak kopi di Aceh misalkan, dia lebih ke merknya herb itu lebih ke sayur, tapi sayurnya tuh yang kayak apa ya, karena di sana kan komoditasnya juga banyak di Aceh tuh. Jadi si kopinya teh beragam aja gitu, si rasanya teh bukan rasa yang kita biasa temui di Jabar si kopinya. Pasti tiap daerah punya rasa masing-masing. Oh, misalkan ada rasa jahenya nih di Aceh mah gitu si kopinya teh. Kalau di Jawa Barat kayak ada rasa stroberinya gitu. Gitu. Oh, oke. Siap, Kang. Nah, kopi nih, masalah kopi kan kalau nggak salah tuh ada dua ya, ada Arabica sama Robusta. Ya. Nah, kan banyak juga yang nggak tahu nih teman-teman, dia tuh asal ngopi ya, tapi nggak tahu perbedaan Arabica sama Robusta tuh apa, Kang? Perbedaannya? Kalau perbedaannya sih dari penanaman juga, ketinggian penanamannya berbeda. Biasanya kopi Arabica ditanam lebih tinggi dari dataran tinggi berarti ya. Di dataran tinggi, mulai dari 1.200-an lah kalau nggak salah, 1.200 DPR. Kalau Robusta mulai dari 800 atau 900 juga udah bisa ditanam. Oh, berarti dataran rendah juga bisa ya, Robusta. Robusta. Terus karakter dari kopinya, Robusta tuh cenderung pahit.
Beda sama Arabica. Arabica cenderung asam karakter kopi. Terus dari penanaman juga, dari apa ya, ketahanan si pohonnya lebih tahan Robusta dibanding Arabica. Jadi treatment, kenapa Arabica lebih mahal dari Robusta, treatment terhadap Arabicanya lebih sulit. Oke. Nah, kalau dari segi kesehatan Kang, aman mana Arabica jeung Robusta Kang? Kalau nah itu teh saya juga rada bingungnya disebut dari segi kesehatan mah, karena lagi-lagi itu mah kumaha namanya disebutnya teh, balik lagi ke ini apa sih istilahnya mah, insting feeling lah, feeling, lebih ke feeling lah. Kalau misalkan minum kopi ya bakal nyeri betengan, ya enggak tong diminum gitu. Iya. Kalau kata saya mah gitu, soalnya saya juga tipikal orang yang enggak apa ya namanya teh, menurut saya semua kopi enak gitu, mau Arabica mau Robusta, itu mah tergantung balik lagi yang minum. Misalkan dia punya penyakit mah nih, jangan minum kopi yang kafeinnya tinggi gitu. Misalkan kan kalau Robusta kafeinnya tinggi. Robusta tuh kafeinnya tinggi. Oke. Misalkan kalau yang asam lambung misalkan kan, jangan Arabica berarti. Yang asamnya tinggi minumnya Robusta, kayak gitu sih, kebalikannya aja. Berarti memang ada kekurangan dan kelebihan masing-masing dari Arabica dan Robusta itu ya. Ya. Oke. Nah, ada nggak Kang pengolahan kopi nih yang mungkin sampai sekarang tuh Akang tuh nonya kepikiran hayang ngolah kieu tapi can kesampaian? Kalau sekarang teh saya teh jujur sampai sekarang belum pernah belajar dari hulu sampai hilir gitu. Maksudnya dari mulai pembibitan sampai kopi diseduh teh belum sampai situ gitu. Cuma sekarang saya teh baru belajar dari proses pasca panen sampai diseduh. Jadi belum belajar sampai dari pembibitannya harus gimana, perawatan terhadap pohonnya harus gimana gitu. Saya belum belajar sampai situ. Pinginnya ya, target saya tahun ini atau dalam jangka waktu yang dekat, saya pengen belajar itu. Pengen langsung belajar ke kebun. Pernah sih ke kebun, cuma nggak sampai belajar sampai pembibitannya gitu, cuma tahu yang harus dipetik teh yang kayak gimana. Oke, karena memang kalau sekolah kayak gitu juga lumayan mahal juga ya. Ya, kalau sekolah lumayan mahal juga. Daripada itu mending kita apa ya, istilahnya tuh ngegunain link yang kita punya ya, kayak misalkan teman-teman dari teman-teman kayak gitu. Ya, relasi lah ya gitu. Nah, masalah kopi nih, ada nggak tempat recommended kopi yang enak khususnya untuk anak teknik kan, Carape atau Nubarosen gitu, di mana kan? Kalau sekarang tuh di Bandung ya. Kalau di Bandung mah yang menurut saya enak teh kalau buat espressonya gitu ya, buat espresso base-nya kayak cappuccino, latte dan segala macam. Itu sih di Daily Routine, di Jalan Gandapura, Daily Routine Espresso Bar. Kalau manual brew-nya sih banyak sih di Bandung, menurut saya yang enak-enak manual brew-nya. Kalau saya tuh seringnya kalau manual brew di Efek Rumah Kopi. Efek Rumah Kopi itu dia kolaborasinya kedai di kopian sama Copyscape. Jadi dia bikin slow bar di lobby hotel. Lobby Hotel Puri Larasat. Oke. Berarti bisa recommended juga nih buat teman-teman yang bingung tempat kopi, di sini aja ya. Tapi kudu nyoba kayak engineer kopinya, maksudnya budak tekniknya, supaya tahu gitu perbedaannya apa dari kopi yang lain. Oke. Nah Kang, ada nggak tips juga nih dari penyeduhan kopi itu supaya enak tuh gimana Kang? Tapi yang mudah-mudah aja gitu, yang gampang-gampang aja. Kalau tips masih itu balik lagi sih apa yang mau dikejar, rasa apa yang mau dikejar gitu dari si kopi teh. Kita pingin ngejar manis, ya berarti saya juga rada ini ya teorinya, takut salah juga. Setahu saya kalau pingin, jadi dia dari ekstraksi kopi teh ada 3. Pertama ada asam, manis, terus pahit. Nah misalkan kalau nyeduhnya V60 nih, kalau pingin ngejar asam,
Dia bloomingnya cuma 1 kali 2 berat kopi. Misalkan kopinya 15 gram, berarti bloomingnya 30 mililiter air, 30 gram air. Kayak gitu sih. Kalau pengen ngejar manis berarti ambil tengah-tengahnya di antara itu. Di antara 1:2 sampai 1:3, berarti 1:2,5. Kayak gitu sih. Oke. Ngerti. Terus nanya naon nih ya. Udah berapa menit, Bro? 45 tuh. Oke, sebelum ditutup nih, Kang. Dari podcast ini, saran lagi nih, terakhir saran untuk teman-teman yang mau bisnis kopi ini tuh yang harus dipersiapkan tuh apa, Kang? Yang harus dipersiapkan mah selain uang gitu ya, itu modal utama. Yang penting mah ilmu dulu sih kata saya. Ilmu dulu ya. Biar maksudnya nih, kita punya uang tapi ilmu nggak punya. Nah, kita misalkan ngerekrut orang yang udah pintar, tapi kan kita nggak tahu juga si orang itu teh kerjanya jujur atau enggak gitu kan. Takutnya kita dibodoh-bodohi gitu. Misalkan harga kopi nih, kita harus tahu dulu harga kopi ini teh harusnya berapa gitu kan. Jadi ketika nyuruh orang lain belanja teh nggak ditipu juga gitu. Maksudnya kayak gitu sih, pentingnya ilmu dulu teh. Biar intinya mah itu, biar nggak dibodoh-bodohi. Oke, siap, mantap ya. Berarti quotes ya, inti dari pembicaraan ini yang penting kita jangan jangan panasan kan. Orang lain buka kedai kayak gitu, yang penting kita dapetin ilmunya dulu. Sedangkan ilmu itu kan banyak ya, selain sekolah juga bisa dari YouTube kayak gitu ya. Nah, Akang ada channel YouTube nggak atau Instagramnya? Kalau channel YouTube sih nggak ada, kalau Instagramnya yang berarti yang tadi ya. Jadi jangan lupa di follow untuk teman-teman, hanya di @engineering coffee ya. Engineer coffee, engineer _coffee. Oke. Nah, yang jalannya itu di Jalan Terusan Pasantren di Arcamanik ya. Nah, langsung saja kunjungi buat teman-teman nih, khususnya yang daerah Arcamanik atau Antapani kan dekat ya. Iya. Antapani langsung aja kunjungi sana. Bulan Ramadan tuh udah tarawih ya. Iya, udah tarawih. Udah tarawih, oke. Kalau misalkan mau reservasi juga bisa, misalkan buat bukber. Kebetulan kita juga ada paket bukber, nasi, rice bowl sama minuman. Mantap ya. Pasti juga dapat diskonnya nanti gede-gedean. Siap. Nah, oke buat teman-teman, jangan lupa kunjungi kopinya hanya di pesantren ini, dan hatur nuhun ke Kang Gilang atas dongkap di podcast ini. Nah, ini ada kenang-kenangan. Nah, ini kenang-kenangan dari kita, lumayan buat di kedai ya. Oh, siap. Nah, ini bisa dilihat ya bersama teman-teman. Kenang-kenangan dari podcast kali kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat Akang. Mudah-mudahan bisnisnya maju terus, Akang sehat terus, sing tinggal di pasian jodoh gitu. Amin. Oke ya, hatur nuhun ke Akang sakali deui nya. Oke, teman-teman, 1 2 3 close.